Binatang hampir sama lah kayak manusia, jalan itu ada jalannya gitu. Makanya kalau misalkan tanaman kita rusak oleh babi, kita lacak tuh, dia pulangnya kemana, biar kita geser agak lebih jauh. Ada rasa ingin tahu yang datang lalu meyakini hati untuk pergi, untuk mencari tahu tentang apa yang terlihat. Dan hari ini, perjalanan yang sebenarnya baru dimulai. Sebut saja B. Dia adalah sahabat lama dan tujuan pertama. Bro, jadi juga lu ke Bogor. Yoi, kan malam gue udah bilang. Gua kira lu bohong semalam chattingan. Ini tempat lo? Iya, biasalah usaha kecil-kecilan. Gak kecil anjir. Ini mah gak kecil. Mana nih rencananya nih? Justru itu gue pengennya sih lu bisa ngajakin gue ke satu tempat yang enak lah. Gimana kabar bro? Alhamdulillah baik. Lu sendiri gimana kabarnya bro? Udah lama kita nggak ketemu. Iya, terakhir sebelum pandemi. Iya betul. Zamanan kita naik gunung dulu ya? Iya. Dari kapan bro? Udah lama sih, dari tahun 2016. Dari tahun 2016? Iya. Dari tahun 2016. Ya awal sih buka rental gitu bro. Jadi dari tahun 2016 memang udah ada di sini? Udah di sini. Awal sih gue rental tenda gitu. Kalau ada yang mau camping, biasa orang sewa di sini. Kayak gitu. Terus lambat laun, akhirnya gue pelan-pelan jualan. Ya jualan offline sama online juga yang gue jalani. Oh, online juga lumayan? Iya, karena kan udah kita harus ngikutin zaman juga sih. Iya. Kalau kita nggak ngikutin zaman, tahu sendiri lah bro. Zaman sekarang nyari kerja tuh susah. Iya. Tapi hebat ya, maksudnya bisa kepikiran dari yang tadinya lu hobi naik gunung, terus tiba-tiba lu kepikiran kayak nyediain alat-alat buat orang naik gunung. Berawal dari hobi. Tapi lu pernah gak sih dulu kesusahan gitu ketika lu mau naik gunung, terus kayak ada lu susah gitu nyari tempat sewa tenda sampai akhirnya lu kepikiran buat. Nah itu dia, gua dari dulu kan awal gua sering naik gunung sama teman-teman. Ketika gua, wah ternyata kurang kompor. Akhirnya kalau beli kan lumayan mahal gitu kan. Akhirnya gua cari tempat sewa. Dan itu kan kalau di sini dulu jauh banget. Nah sekarang gimana caranya gua buka daerah sini biar orang-orang yang tempat-tempat wisata itu dekat untuk sewa di sini. Kayak gitu. Berangkat dari hobi yang kini berkembang menjadi cara untuk menghidupi mimpi, dia yang tinggal tak jauh dari Bukit Kapur Ciampea, Kabupaten Bogor ini membawa gue untuk tahu lebih jauh tentang ada apa di sana. Dari tempatnya, gue hanya perlu waktu 7 menit untuk sampai di titik awal perjalanan. Ada beberapa lokasi di bukit ini yang sudah dibuka sebagai wisata. Namun kita sepakat untuk memilih jalan ini. Ini namanya Puncak Galau. Selain Puncak Galau juga di sini ada 4 sih destinasinya. Yang pertama itu di Puncak Batu Roti. Terus ada Puncak Lalana. Kalau di Puncak Lalana itu ada kayak Tugu Pisau Kopassus. Jadi karena ini tanah garapan milik Kopassus, tempat latihan Kopassus. Nah, di atas juga ada helipad kayak buat helikopter turun sini. Terus di ujung sana juga ujung barat ada namanya Tebing Barat. Tebing Barat Ciampea. Biasanya itu anak-anak wall climbing. Tebing jadinya mainnya. Main tebing. Dia manjat tebing. Kayak gitu. Di sini nggak cuman puncak aja. Ada beberapa destinasi wisata yang mungkin lebih ke wisata minat khusus. Wisata minat khusus? Iya, contohnya dia caving, gua. Susur gua. Ada. Namanya Gua AC. Gua AC. Ya, kenapa dinamain Gua AC? Karena kita kalau berdiri di depan mulut guanya itu anginnya udah kayak angin AC, dingin banget. Iya, gue paham.
Cuman kalau untuk terjun ke sana harus memerlukan gayat khusus dan alat yang benar-benar safety karena turunnya Jadi nggak bisa sembarangan ya? iya nggak sembarangan orang. Turun bisa 50 sampai 100 meter. Jadi tadi kita ketemu beberapa gerbang di bawah ya? Iya, ada pengelolanya di bawah. Biasanya dari warga mulai- sekitar. Oh. Warga sekitar yang ngelola. Meskipun yang tadi lu bilang ini garapannya Kopassus sebenarnya ya? Iya, tanah milik Kopassus, Tanah milik tapi Kopassus. dikelola sama warga. Katanya yang tadi lu bilang kan di sini juga suka dipakai tempat latihan Kopassus. Iya. Nah, ketika Kopassusnya latihan gitu, apakah pendaki tetap dibiarkan untuk naik? Oh enggak, ditutup Oh. sama warga juga. Ibaratnya kalau ada latihan ya kita clear area semua. Karena kan yang namanya latihan militer yang pasti ada senjata, tembak, terus helipad mendarat di sini bahaya juga untuk wisatawan. Oke. Karena warga terlibat khusus lah kayak untuk pembersihan jalur, terus kayak misalkan wisatawan yang mau datang ke sini udah disediain tempat parkirnya juga. Dan tadi juga gue lihat ada beberapa tali yang dipasang. Iya, mungkin itu untuk memudahkan kita buat naik ke atas. Di sana juga kan kita bisa lihat Gunung Salak, ya. Iya. Gunung Gede Pangrango. Berarti itu Sentul. Gunung Itu Gede Gunung Pangrango? Salak. Iya, Gunung Gede Pangrango di sana. Nah, ini Gunung Yang Salak, ini Gunung Salak. Sebelah kanannya ini kawasan wisata Gunung Halimun. Gunung Halimun. Iya, Gunung Halimun itu lebih luas ya. Dia perbatasan sama Sukabumi dan Banten. Paling berapa mdpl sih? Ini masuknya dia perkiraan ya, Iya. nggak nyampe 500. Nggak nyampe Nggak 500 ya? nyampe 500. Berarti Sekitar kita- ya 500 berapa ya? 500 mdpl-an lah. Jadi kalau misalkan waktunya banyak kita bisa camping di sini, pasang tenda. Oke. Jadi kalau malam lihat city light, terus sorenya kita bisa lihat senja, matahari terbenam di barat. Lelah yang terbayar dengan suasana dan pemandangan yang alam suguhkan di sana membuat hati tak ingin pergi. Namun, masih banyak rahasia alam yang harus ditemukan di kota ini. Karena nyatanya, hidup itu memang pilihan. Kita sendiri yang harus tentukan kemana arah hidup kita. Ini bukan akhir perjalanan. Ini adalah awal pembuktian. Because my life, my adventure. You believe me now.